Yo, halo teman-teman para pecinta ikan hias dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di Marjo Channel. Seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, saya akan memberitahu pada teman-teman sekalian gimana caranya untuk menetaskan telur-telur Artemia. Cek terus video ini hingga selesai ya. Check it out. Jadi untuk dapat menetaskan Artemia, ya telur-telur Artemia, itu kita membutuhkan alat-alat kurang lebih seperti ini guys. Kita membutuhkan alat seperti ini. Ini adalah potongan dari botol minuman soda. Usahakan cari jenis botol yang dimana lekukan di bagian sini nih, itu jangan terlalu banyak ya lekukannya, karena kalau terlalu banyak lekukannya nanti akan ada banyak sisaan dari Artemia yang yang akan terendap di sini ya. Jadi menurut saya ini bentuk yang paling bagus itu adalah bentuk dari botol minuman soda ini. Ada lagi yang mungkin di sininya tidak ada lekukannya ya, tidak ada lekukannya, tapi itu ukurannya sangat besar, tapi boleh juga dipakai. Nah kemudian nanti botol ini silahkan diberikan tanda. Ini sebenarnya tanda aja nih yang lakban hitam ya, karena tanda supaya nanti airnya akan saya isi kurang lebih sebatas ini. Dan kemudian jangan lupa diberikan gantungan seperti ini ya, jadi untuk menggantung botol ini. Nah kemudian untuk bagian tutupnya ini beli aja tutupnya yang seperti ini guys ya. Ini udah banyak yang menjual di online shop ya. Memang ditujukan untuk Artemia nih ya, sebutannya biasanya tutup botol Artemia lah. Kemudian lagi yang kita butuhkan adalah keran aeratornya seperti ini. Nah ini keran aeratornya. Oke, beli yang kualitasnya cukup baik ya guys, karena untuk kita akan sering membuka menutup keran ini. Dan kemudian dipasangkan selang ya sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian nanti tentu saja ini akan kita sambungkan ke aerator. Oke, yuk kita lihat bagaimana cara menginstalasinya. Nah ini kita lihat ya sekarang. Jadi botol tadi digantungkan, kemudian tutupnya dipasang seperti ini ya. Kemudian nah ini jalur dari aerator. Oke, seperti ini ya, kita sambungkan ke botol tersebut. Setelah menyiapkan wadah tempat penetasan Artemia, sekarang kita akan menyiapkan medianya ya. Medianya adalah berupa air biasa, kemudian kita campurkan dengan garam. Pertanyaannya adalah seberapa banyak garam yang diberikan untuk air yang akan kita masukkan ke dalam wadah ini. Jadi satu wadah ini bisa menampung air untuk dua botol ini ya guys. Oke. Nah, jadi berapa banyak sih garam yang harus kita masukkan ke dalam wadah ini? Ya. Jadi ya. Nah, ini 1 sendok garam. Oke, ini garam yang biasa kita beli di toko ikan ya, guys. Oke. Nah, jadi ini 1 sendok makan ya, saya berikan. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ya sebenarnya 2, ini cuma biar bisa dilihat dulu bahwa ini 1 sendok makan ya. Oke, kita masukkan sini ya, kemudian kita masukkan lagi. Nah ini 1 lagi ya. Oke, nah jadi kita masukkan. Sip. Nah jadi cukup 2 sendok makan seperti ini aja nih guys ya, kita masukkan ke dalam wadah ini. Jadi nggak usah terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit, secukupnya
Nah, ini sekarang kita akan masukkan air ke dalam toples ini. Karena air di rumah saya itu adalah air PDAM, supaya lebih amannya saya akan menggunakan air minum biasa ya, biar juga memastikan bahwa air yang digunakan itu steril, bebas penyakit, dan juga bebas bakteri, bebas bahan kimia. Nah, ini saya masukkan ya airnya ke dalam toples ini. Oke. Ya, ini sudah seperti ini ya. Jadi biasanya saya menandai ya supaya tidak terlalu penuh. Jadi sekitar seginilah tinggiannya ya. Ini kalau diukur kurang lebih ya 1 liter nih guys ya. Kemudian berikutnya kita akan aduk ya garamnya tadi. Kita akan aduk garam tadi sampai hingga larut ke dalam air ini. Ya, kita aduk ya hingga larut semuanya. Ya, oke, sudah terlarut nih. Ini masih ada ampasnya ya, masih ada kotoran-kotoran, masih ada partikel-partikel kecil di sini. Nah, ini nanti kita saring ya. Sebelum kita masukkan ke dalam botol, kita akan saring terlebih dahulu supaya partikel-partikel tersebut itu tidak masuk ke dalam ke dalam botol. Ya, kita akan saring ya. Pelan-pelan kita menyaringnya. Nah, seperti ini. Sip. Nah, jadi kalau diukur dari gelas yang tadi ya, nah ini gelas yang besar ini bisa 2 kali gelas ini ya, 2 kali gelas ini ukurannya ya. Kemudian kita akan masukkan ke botol ini. Oke, kita berikan sampai sebatas ya tanda hitam yang ada di botol tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya, pas ya. Jadi memang 1 gelas ini itu bisa diisi sampai batas ini lagi ya. Oke ya, ini 1 lagi kita masukkan. Ya, kemudian pastikan botol-botol tersebut yaitu tidak mengalami kebocoran ya guys. Jadi dipegang saja ini bagian tutup botolnya apakah basah atau tidak. Ya, begitu juga di bagian selangnya. Ya, dicek aja, diraba di bagian selangnya apakah basah atau tidak. Ya, jika kering ya maka berarti sudah aman. Nah, kemudian kita tinggal memberikan artemianya, telur artemia ke dalam botol ini dulu. Oke. Ya, ini dia artemianya ya. Oke, kita buka. Ya, sorry nih guys, kita buka dulu. Nah, sudah nih ya, kita akan ambil. Kemudian nah, ini sendok yang saya pakai, pastikan sendoknya dalam keadaan yang kering ya, supaya telur artemia nantinya yang kita ambil di dalam botol ini itu juga dalam keadaan kering ya. Karena kalau
di dalam botol ini lembab, maka artemia yang berada dalam botol ini itu bisa saja nanti akan rusak. Ya, jadi makanya pastikan ya semua yang masuk ke dalam botol ini dalam keadaan yang kering. Nah, untuk jumlahnya ya, untuk berapa sendok yang akan saya masukkan ke dalam sini ya, per botolnya itu biasanya saya menggunakan hanya 3 saja yang seperti ini ya, 3 sendok. Oke, 1, ya, kemudian ini 2, ya, kemudian ini 3. Untuk yang sana juga ya. Nah, kemudian kita nyalakan ya, kita nyalakan aeratornya. Nggak usah terlalu besar ya guys. Jadi nah, seperti ini aja. Nah, seperti itu ya. Baik, seperti itu aja udah cukup guys. Ya, jangan terlalu deras. Begitu juga yang satu lagi, sama nih. Akan nyalakan. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat ya, ini dalam botol ini warnanya masih warna coklat gelap ya guys ya. Oke, warnanya coklat gelap. Nah, ini kita akan biarkan selama kurang lebih 24 jam. Jadi kalau teman-teman memulainya misalnya jam 5 sore, maka ini bisa dipanen ya, atau telur-telur artemia ini akan menetas maksimal ya, itu di pukul 5 sore di esok hari. Jadi hitungannya adalah kurang lebih 24 jam. Nah, untuk mengetahui apakah dia menetas atau tidak, kita lihat dari perubahan warna larutan ini saja. Jadi kalau ini warnanya coklat gelap, nah itu biasanya kalau dia sudah menetas, dia akan berwarna coklat agak ke merah-merahan ya, coklat kemerahan ya, karena memang karena artemia itu sendiri sebenarnya warnanya agak sedikit orange gitu. Sebelum nonton video ini hingga selesai, jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, komen, dan share-nya supaya channel ini terus berkembang. Thank you guys. Ya, oke. Nah, ini jadi kurang lebih seperti ini penampakannya ya. Jika sudah di aerasi kurang lebih selama 24 jam ya. Jadi warnanya sudah tidak butek lagi. Kita lihat di sini ya, warnanya lebih solid dan berwarna kemerahan ya. Jadi kalau kemarin tuh coklat kehitaman ya, ini sekarang warnanya adalah coklat kemerahan. Nah, ini akan saya coba matikan ya. Saya akan coba matikan nih aeratornya. Nanti kita lihat ya bagaimana sih penampakan dari artemia ini ya ketika dia sudah menetas ya. Nanti kita akan lihat artemia ini akan berkumpul di bawah seperti itu ya. Dan sekali lagi ya, ini dia menjadi makhluk yang hidup, yang bergerak gitu ya, seperti layaknya kutu air. Yuk sekarang kita coba matikan ya aeratornya. Nah, kita matikan ya, kita tunggu saja beberapa menit ya, 5 menitan lah ya. 5 menitan kita akan coba lihat hasilnya dari artemia ini ya. Kita bisa lihat ini artemianya nih. Nah, itu ya, jadi kelihatan banget nih
Ya, jadi yang warna orange ini itu adalah artinya artemianya yang sudah menetas ya, menetas. Jadi itu tandanya yang dia sudah menetas. Nah, ini juga di atas masih banyak. Nah, ini mungkin kalian bisa sama-sama lihat. Nah, itu ya. Oh, di atas tuh lebih terlihat lagi. Ya, ini yang di atas. Nah, itu dia tuh. Kelihatan ya. Artemianya bergerak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita akan menampung artemia ini ya. Baik, cara menampungnya seperti ini. Jadi kita ambil ya yang bawah, ya, yang bagian bawahnya. Ini adalah bagian yang artemia yang sudah menetas. Jadi sebagian cangkangnya yang terlepas, ya, cangkang yang terlepas itu akan mengapung di atas. Jadi yang bagian atas itu adalah bagian cangkangnya, sedangkan artemianya ya itu berada di bawah. Oke, jadi yang di bawah ini akan kita tampung semuanya, guys. Ya, jadi siapkan dulu wadah yang bersih ya. Nah, seperti ini. Perlu kalian ketahui juga, pasti ada bagian artemia yang berada di bawah ya, cangkang-cangkang yang belum menetas. Oke, kita tampung seperti ini. Nah, jadi ini adalah bagian yang ya, jadi ini bagian yang tadi ya, yang berada di bawah tadi ya. Oke, jadi sisanya ini masih ada di sini, tapi nanti akan saya bagi menjadi dua tempat ya. Untuk yang bagian artemianya yang cukup banyak, ini saya ambil dulu. Sekarang ini sudah artemianya yang konsentrasinya yang banyak tadi, yang jumlahnya cukup banyak tadi, yang berada di bawah botol tersebut, sudah saya kumpulkan jadi satu ya. Oke, nah ini akan saya aerasi terlebih dahulu ya. Aerasi seperti ini, guys. Nah, di aerasinya pakai air stone seperti ini ya. Oke. Kenapa saya buat saya lakukan lagi cara seperti ini ya? Itu ada maksudnya ya. Jadi ada maksudnya. Jadi nanti untuk cangkang-cangkang artemia yang tadi tenggelam, seperti itu ya, cangkang artemia yang tadi tenggelam, itu kan masih ada tuh ya, masih bercampur sama artemianya di sini. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, nanti cangkang-cangkang artemia yang tenggelam tadi itu akan mengumpul di dasar ya. Jadi akan mengumpul di dasar. Nah, nanti kalau sudah banyak mengumpul di dasar, itu kita bisa pindahkan ya, kita bisa pindahkan bagian artemia yang lebih bersihnya ke wadah yang lain, seperti itu, guys. Nah, jadi ini kita endapkan dulu ya untuk beberapa saat nih ya, kurang lebih ya 5-10 menit lah. Nanti kita lihat kotorannya cangkangnya ya akan mengendap di bawah seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah terlihat nih. Ini adalah cangkang-cangkang yang tadi ini ya, yang tenggelam bersama artemianya. Nah, ini kita coba endapkan dulu ya, kita buat sebanyak mungkin ya supaya artemianya menjadi lebih bersih, guys. Oke? Ya, oke. Nah, sekarang ini kalau sekarang kalau kita lihat warnanya sudah lebih orange daripada yang tadi ya. Nah, ini tetap kita berikan aerasi ya, guys. Nah, seperti ini ya, kita tetap berikan aerasi. Oke,
seperti itu ya. Jangan lupa untuk memberikan aerasi. Nah, ini pemberian aerasi seperti ini itu bisa membuat artemianya ya, artemianya bertahan kurang lebih 1 hari lah ya, 1 hari. Jadi ini masih bisa kita pakai ya, masih bisa kita berikan ke ikan atau masih hidup ya, masih efektif, masih hidup itu kurang lebih 1 hari lah, 1 hari sejak kita panen. Nah, jadi paling lambat mungkin besok ya artemianya untuk diberikan kepada ikan-ikan kita seperti itu ya. Nah, tapi nanti jika misalnya masih berlebih ya, untuk pakan ikan kita itu sebenarnya bisa kita endapkan lagi artemianya. Kemudian ya teman-teman bisa membekukan artemia ini ya. Membekukan artemia ini nanti silakan dimasukkan ke dalam freezer ya, supaya kualitas dari artemianya tetap fresh nantinya untuk diberikan kepada ikan kita ya. Kalau mau diberikan langsung ke ikan kita sekarang juga bisa guys ya. Tapi kalau misalnya mau dicicil sampai besok itu juga masih bisa. Oke? Seperti itu guys. Nah, teman-teman udah tahu kan cara membuat artemianya? Silahkan langsung teman-teman sekalian praktekkan. Semoga video ini terus bermanfaat. Oke guys? Sampai ketemu di video yang berikutnya. Salam pecinta ikan hias. Bye-bye.